Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Syawalul Hidayat, dan saya di sini akan memaparkan hasil ujian saya mengenai Al-Kuliyatul Khamsah. Jadi ini adalah pendidikan agama Islam kelas 10. Nah, bagaimana sih cara menerapkan Al-Kuliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum kepada Al-Kuliyatul Khamsah, jadi apa sih itu Al-Kuliyatul Khamsah? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna. Tujuan disyariatkannya hukum Islam atau yang bisa disebut dengan maqasidus syariah adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia. Ini mewujudkan kebaikan, menghindari kesulitan, dan segala apapun yang sekiranya madorot gitu. Nah, dari setiap perbuatan hukum seorang mukallaf atau akil balik, sehingga penetapan suatu hukum dalam Islam harus bertujuan dengan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia tersebut, yakni bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun pengertian Al-Kuliyatul Khamsah, jadi kata Al-Kuliyatul Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kuliyatu dan Al-Khamsah. Nah, apa sih Al-Kuliyatu? Al-Kuliyatu itu artinya adalah prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah itu berarti 5. Jadi Al-Kuliyatu Al-Khamsah itu adalah prinsip dasar hukum Islam yang 5. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kuliyatu Al-Khamsah sering disebut dengan Maqasidul Khamsah atau 5 tujuan, dan Daruriyatul Al-Khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Nah, jadi maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kuliyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Jadi Al-Kuliyatul Khamsah itu adanya itu untuk kemaslahatan kita, supaya hidup di dunia itu menjadi lebih baik lagi. Nah, dan ada pun 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan ada pun urutan Al-Kuliyatul Khamsah itu hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan Al-Kuliyatul Khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa urutan Al-Kuliyatul Khamsah adalah yang tadi disebutkan: ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasab, dan al-mal. Nah, kemudian hifdzudzin atau yang bisa disebut dengan menjaga agama. Nah, menjaga agama itu apa sih? Agama itu merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia itu diciptakan. Oleh karenanya, menjaga agama itu lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk bersembah. Yang kedua, setelah menjaga agama itu menjaga jiwa atau an-nafs. Jadi menjaga jiwa itu adalah kewajiban selanjutnya setelah menjaga agama. Karena dengan jiwa itu bisa berkeberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-32 yang artinya itu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi sangat
sangat berdosa sekali jika seseorang itu membunuh seseorang. Nah, barang siapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Dan barang siapa, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Nah, begitu. Jadi hifdzun nafs itu sangatlah penting, karena membunuh itu sangat tidak boleh di dalam Islam. Dan kemudian yang ketiga itu menjaga akal, atau yang bisa disebut dengan hifdzul aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang bisa membedakan manusia dengan hewan. Nah, ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bisa menjaga akal tersebut dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan supaya akal tersebut bisa terjaga gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran, seperti halnya apa? Mabuk-mabukan, narkoba, dan yang lain-lainnya yang sekiranya itu tidak bermanfaat dan berdosa. Empat itu menjaga keturunan, atau yang bisa disebut dengan hifdzun nasl. Nah, salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan yang baik. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu warḍah. Ia berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Lalu beliau bersabda kepada kami, yakni Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, ya ma'syar as-sabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwad, fa innahu aghassu lil basar wa ahsanu lil fajr, wa ma lam yastati fa alaihi bis-sawm. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan, atau yang disebut dengan farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menekan syahwat. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah menjaga harta, atau yang bisa disebut dengan hifdzul mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup lagi dan dapat melakukan ibadah yang sempurna dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan, sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Nah, dan adapun cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah itu ada dua. Yang pertama min nihayati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Contohnya ya, kalau kita suka sholat, kita suka bersedekah. Dan adapun yang kedua min nihayati al-azam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Jadi kita tuh mencegah tidak sholat, tidak mabuk-mabukan, menjauhi orang yang mabuk-mabukan. Itu termasuk menjaga sesuatu atau mencegah keberadaannya itu terjadi. Kesimpulan dari al-kulliyatu al-khamsah
dan yang lain-lain itu adalah jadi al-khuliyatu al-khamsah itu sebagai prinsip dasar yang universal. Kelima nilai ini menjadi pedoman dan tolak ukur dalam menetapkan sebuah hukum agar selalu berpihak pada kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semua dapat menerapkan al-khuliyatu al-khamsah atau yang bisa disebut dengan prinsip dasar hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Izin pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.